Kalau sekarang banyak ya, kayak takutnya kedepannya tuh apa kerjaannya gitu kan. Nah itu benar-benar itu yang ditakutkan, bahwa keluaran pesantren itu nantinya nggak bisa kerja apa nggak gimana bisa, gitu, nggak kebaca nggak masa kebaca masa depannya gitu. depannya, Nah, padahal gimana tuh. nah makanya sekarang tuh berbagai pondok-pondok tuh udah banyak gitu ngambil solusi buat ya yang alasan kayak gitulah gitu kan, Nah, buat ngeganjel alasan yang kayak gitu. Nah makanya sekarang pesantren banyak maupun salaf apa modern gitu kan, dia yang mengadakan kayak apa ya, pelatihan skill lah. pelatihan skill. Nah kayak gitu, jadi kan apalagi di pondok salaf emang udah dari dulu gitu kan, udah bisa khidmah lah namanya tuh, jadi ngabdi buat pondok, bisa ngurus administrasi gitu kan, tapi hitungannya khidmah, jadi bukan digaji atau apa gitu kan. Sukarelawan gitu kan. Ya iya kayak gitu, jadi udah ada, jadi udah kalau di pondok itu ya kita emang udah belajar mandiri kan. Yo pasti itu ya. Nah udah belajar mandiri, nah karena udah belajar mandiri itu mungkin nanti udah keluar dari pesantren juga bisa mandiri gitu kan, bisa Ya, betul, membawa betul, ada betul. basicnya gitu untuk bertahan hidup gitu kan. Ya, ya. Gitu, banyak juga sekarang skill-skill di pondok gitu. Bahkan sekarang salaf juga mengadakan sekolahnya yang nggak pesantren doang ya, banyaknya Nah ya. ada sekarang beberapa pondok-pondok salaf ada yang bikin sekolah juga gitu kan. Jadi kalau yang bikin sekolah gitu paginya sekolah, jadi mulai mengajinya siang. Siang pulang sekolah langsung ngaji sampai malam berarti ya. Enggak, Oh enggak, jadi gimana? enggak, kalau di ngaji nyampe malam kolab langsung gitu. Jadi habis zuhur paling sejam gitu kan, terus habis sejam siap-siap sholat asar gitu kan, Ya. paling habis sholat itu sejam gitu kan, banyaknya tuh habis isya gitu, biasanya nyampe jam 11 lah. Di situ ada kan, kalau namanya tuh ada basul masail lah gitu kan. Masuk masail. Jadi kayak debat atau apa gitu, kayak organisasi gitu. Oh, gitu. Kalau di kuliahan kan Bertukar biasanya pikiran nah ya. gitu, kayak jadi biar si santri itu bisa berbicara antaranya itu, biar siap turun ke masyarakat gitu, biar terbiasa untuk berbicara kayak gitu. Jadi ini kalau ini kan tadi Auki itu udah mengalami dua fase ya, bukan dua fase, maksudnya di pesantren modern udah pernah, di pesantren salaf udah pernah. Ya Gimana kesannya? kesannya kesannya enak sih, banyak kan. Tapi kalau kalau udah pernah ngerasain dua-duanya tuh enak, jadi tahu gitu kan, buat bekal basicnya tuh apa ya, jadi gimana ya, ya ada untungnya gitu kan. Pernah di modern, pernah juga di pondok salaf gitu kan, jadi tahu lah gitu, maksudnya Gimana kehidupan di modern nah sama di iya, salaf gitu ya. bukan hal yang percuma juga, soalnya emang kalau kita sungguh-sungguh kan jadi dapat juga gitu kan. Iya lah. Ya Tergantung dulu, kitanya juga kali ya. nah iya, karena di pondok modern karena bahasa juga ya, jadi ke pondok salaf itu agak kepake gitu kan, bahasa Arab, kayak bahasa Arab gitu ya, enak lah. Enak. Berarti stigma dari masyarakat itu bahwa pesantren itu nanti kedepannya pasti jatuhnya di ustadz, tapi sekarang kan beda kan ya, bisa jadi kadang-kadang kan sekarang banyak juga keluaran pesantren kerjaannya pada bagus-bagus gitu ya. Nah gitu banyak juga. Jadi jangan takut guys, buat kalian yang mau pesantren yang keluar sekolah. Ini kalau kata kiai saya, dawuh kiai saya, kalau misalkan emang cita-citanya gak sejalur gitu kan, karena kayak kalau mau jadi pegawai bank atau apa kan emang gak diajarin gitu kan di pesantren. Tapi kalau kata dawuh kiai saya itu, sampean tuh terserah mau punya cita-cita mau jadi apa gitu, mau jadi apa, asalkan ya di awalnya mondok dulu gitu. Jadi udah ada basic penanaman agama gitu dalam diri kita tuh. Nah udah ada bekal kayak buat ibadah gitu kan, kan itu harus ada tahu ilmunya gitu kan. Benar-benar. Nah kalau misalkan udah ada basic ya terserah dari situ, misalnya dari SMP lah gitu kan, SMP-nya mondok. Terus kalau SMA-nya kan udah di SMA tuh masuknya kan ke jurusan-jurusan gitu kan, udah mulai masuk jurusan-jurusan.
Nah kalau udah di SMA ya sampai yang terserah gitu kan, mau ngambil jurusan apa, yang penting pas waktu mondok itu kan bekalnya tuh Punya bekal dipakai, gitu iya ya. dipakai di masyarakat tuh, maksudnya tuh di kehidupan sehari-harinya tuh gitu dipakai. Bahkan di pesantren kan yang dikedepankan akhlaknya kan ya. Nah jadi ada penanaman bekal dulu lah Iya, gitu kan, benar. gitu kayak buat ibadah apa gitu. Siap. Kalau kesananya terserah mau ngejurus kemana, tapi Yang penanaman penting mah dulu gitu punya kan dasar ya. ya, terutama buat yang Islam gitu kan, apalagi kan kalau yang Islam itu kan emang harus gitu kan, harus tahu gitu kan. Iyalah, karena agama kita kan harus tahu nah juga agama. itu makanya Dasar-dasar agama kita. gitu. Oke, sekarang kan lagi di rumah nih. Kapan balik lagi ke pondok? Bentar lagi mungkin besok lah. Besok udah pulang lagi ke pondok. Biasanya kan kalau pondok salafi gitu kan, itu masuk pondoknya tuh Syawal tanggal 16 atau enggak 13. Itu rata-rata di semua pondok salafi kayak gitu. Oh gitu. Ya masuknya. Jadi liburan terpanjang di pondok itu ya bulan puasa gitu. Oh jadi berarti selama bulan puasa itu full di rumah? Full di rumah. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak pulang gitu, ngambil berkah gitu, ngebantu-bantu kiai, ada juga yang kayak gitu. Ini saya pengen tahu rutinitas di pesantren dari pagi sampai dari bangun tidur sampai bangun lagi, apa sih rutinitasnya seperti apa gitu di pesantren itu? Pesantren mana? Yang sekarang dijalani aja. Yang sekarang dijalani. Kalau pagi itu, saya kan di salaf ya sekarang ya. Jadi mulai belajarnya tuh siang. Mulai belajar siang. Jadi kalau pagi itu habis sebelum. Jadi bangun tidur nih, baru bangun tidur. Nah, dari bangun tidur mungkin siap-siap gitu kan, baca apa, buat sholat tahajud gitu kan. Habis sholat tahajud itu tadarusan dulu atau ngaji apa gitu kan, mau mutolaah lah. Habis nyampe subuh gitu kan. Sampai subuh. Nah, kalau di saya di keluarga tuh habis subuh itu wirid. Habis subuh nyampe 6:30 lah. Sama 7 pagi. Wiridan karena kan di sana banyak ya wiridannya gitu kan. Menjurus kayak apa? Ada hikmah gitu kan, dipelajarin kayak gitu. Jadi 6:30 baru selesai itu. Istirahat. Nah, istirahat. Habis dari situ ada ya itu tuh bebas. Jadwal bebas di situ, ada yang mau olahraga, mandi gitu kan. Kalau saya biasanya mandi, habis mandi nyari makan gitu. Nah, habis nyari makan, ntar ada juga kalau buat santri baru tuh jam 8 tuh masuk pengajian. Ya. Karena emang kalau santri baru kan emang harus nyusul gitu kan. Nyusul materi lah. Materi yang mau dipelajarin. Jadi buat nyusulnya tuh jam 8 pagi itu. Nyampe 1 jam paling, sampai jam 9. Dari jam 9 itu ngaji lagi, ada yang nyari sorogan. Sorogan tuh apa sih ya? Sorogan tuh kayak ngaji gitu kan. Ngaji cuman bukan sama kiai gitu kan, sama kakak kelas, sama ya ketua kamar gitu kan. Jadi ngaji biasa gitu, satu orang kayak gitu. Nyampe zuhur lah mungkinan, siap-siap sholat zuhur. Abis zuhur, nah itu mulai masuk madrasah. Mulai belajarnya di pas udah zuhur. Abis zuhur. Nah kalau pelajaran yang di situ yang madrasah itu sesuai kurikulum. Semua pondok salaf itu hampir sama semua kurikulum kitab-kitabnya tuh. Jadi kalau yang di madrasah itu gak terlalu banyak, cuman 6 kitab lah yang dipelajarin dalam 1 tahun itu. Jadi kalau di salaf kayak gitu. Kalau di modern kan emang apa ya, kitab dipelajarin cuman gak terlalu banyak kayak salaf gitu kan. Gak terlalu ngedalam juga lah gitu. Jadi ringkasannya diambil gitu kan kalau di modern kayak gitu. Itu baca kitab tuh sampai jam? Nyampe 1 jam aja, nyampe jam 2:30-an lah. 2:30-an, siap-siap sholat asar gitu ya. Siap-siap sholat asar. Habis sholat asar itu bebas lagi, siap-siap lagi ya. Sampai jam 5. Nah, dari jam 5 itu kita udah siap-siap di masjid.
jam 5 itu harus udah di masjid. Nah, jadi sambil menunggu azan itu baca Quran gitu. Ada yang baca Quran, ada yang zikir gitu. Kayak gitu. Baca-baca gitu. Nyampe azan tuh. Nyampe azan, setelah diimamin, nah itu habis sholat maghrib itu ada pengajian wajib. Nah, pengajian wajib itu pengajian terserah, ada yang mau ngulang, yang wajibnya itu baca Quran ya. Iya. Habis maghrib itu pengajian wajib Quran. Jadi apa ya, madrasah cuman ke Qurannya gitu. Jadi tapi kalau bisa juga nggak ikut pengajian Quran tapi harus murojaah kitab gitu. Kalau yang nggak ikut Quran gitu, kayak gitu. Sampai Isya itu. Nyampe Isya. Habis dari Isya langsung siap-siap lagi. Siap-siap dulu, mungkin makan dulu lah. Ngopi dulu, ada yang ngopi. Soalnya emang kalau di Salapi kan emang boleh ngerokok gitu kan. Oh, bebas ya Salapi ya, boleh ngerokok. Kalau Salapi bebas, beda sama modern. Kalau modern, wah, di modern waktu saya di Banten aja itu uangnya nggak pakai rupiah. Terus pakai apa? Jadi dia bikin uang lagi yang berlaku di pondok saja gitu. Jadi dia gak bisa beli. Untuk tukar aja gitu ya. Ya, karena supaya dia gak bisa beli rokok gitu kan. Soalnya kalau dia mau beli rokok itu harus keluar pondok lah gitu kan. Karena di pondok itu gak ada yang jual rokok. Jadi makanya harus ditukar. Uangnya kayak monopoli lah kayak gitu. Gitu. Kalau ini pengalaman saya, karena saya kan dulu emang agak nakal gitu kan, perokok gitu kan. Jadi kalau sebelum pas dikirimin sama orang tua tuh, sebelum ditukar saya beliin rokok dulu, baru ditukar gitu kan, nyetok dulu. Tapi emang meskipun beli rokok kadang-kadang susah ngerokoknya gitu. Iya emang peraturannya kan emang nggak boleh kan ya. Kalau iya. Ya, itulah seputar kehidupan di pondok pesantren. Iya. Gitu. Jadi bagi kalian yang mau mondok, yang bukan silahkan tinggal pilih mau di modern apa di salaf. Ya. Sebenarnya dua-duanya bagus, mengajarkan agama. Iya, didikannya. Ya, didikan yang bagus. Jadi itu mah terserah kalian. Jadi ini hanya sekedar gambaran dari Aoki pengalaman bahwa di pesantren itu seperti ini. Nah, jadi tiap pondok itu ada segi positifnya tersendiri lah. Ya kalau di modern kan bahasanya gitu kan. Benar. Nah kalau di salaf lebih ke kayak salafus soleh gitu, mengikuti salafus soleh kayak kitab-kitab, mendalami kitab-kitab kuning gitu kan. Begitu. Oke, makasih ya atas waktunya. Aduh, maaf banget ya ganggu nih. Nggak apa-apa. Sering-sering aja mampir. Insya Allah. Nanti kita sharing lagi. Amin. Ya. Oke. Makasih, Oki. Ya. Turun pisan.